Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Berkhusus Ustaz Asmi Dawud dan para asatid yang lainnya, semoga Allah berkahi ilmu dan umurnya sehingga terus Allah pakai untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini la yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi yang ke-56. Hadisnya sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena cukup panjang, bahwasanya orang-orang berkata, wahai Rasulullah. Jadi anna sesungguhnya sekelompok orang qalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal naro apakah kami bisa melihat Rabbana kepada Tuhan kami yaumal qiyamati pada hari kiamat. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fil qamari lailatal badri, apakah kalian terhalangi atau kesulitan di dalam melihat rembulan pada malam purnama? Qalu mereka menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Hal tudarruna, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qala Nabi bersabda, fa hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun, maka apakah kalian kesulitan atau terhalangi atau kesulitan di dalam melihat matahari ketika tidak ada mendung yang menghalangi? Qalu mereka menjawab, la, tidak ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innakum maka sesungguhnya kalian tarawnaha akan menyaksikan atau melihat Tuhan kalian kadzalik seperti itu. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu maka Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an, siapapun yang menyembah sesuatu,
falyatba'hu, maka hendaklah dia mengikuti yang dia sembah itu. Maka fayatba'u man kana ya'budu syamsa, maka mengikutilah orang-orang yang menyembah matahari, asyamsa matahari. Wa yatba'u man kana ba'dal qamar ya'budul qamara al-qamar, dan orang yang menyembah bulan pun mengikuti bulan. Wa yatba'u man kana ya'budu tawaghita at-tawaghita, mereka yang menyembah taghut, setan, maka dia mengikuti setan. Wa tabqa hadhihi ummatu, hingga tersisalah umat. Jadi nanti orang ikuti yang dia sembah. At-talib wal matlub finnar, yang menyembah yang disembah selain Allah masuk neraka semua. At-talib wal matlub finnar, jadi yang menyembah dan yang disembah semuanya masuk neraka. Ada yang nanya kemudian, berarti Nabi Isa masuk neraka? Enggak, kata para ulama enggak. Nabi Isa enggak masuk neraka, tapi kan disembah. Itu yang disembah bukan Nabi Isa. Yang disembah bukan Nabi Isa. Dalam keyakinan kita kaum muslimin, yang disembah itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak masuk neraka, walaupun mereka katanya menyembah Nabi Isa, tapi ternyata yang disembah itu bukan Nabi Isa. Dan maaf, gambar-gambar yang ada sekarang itu bukan gambarnya Nabi Isa, karena ternyata versi Afrika Nabi Isanya beda gambarnya dengan versi Cina, versi Eropa. Yang beredar itu versi, yang di kita itu versi Eropa itu. Karena nanti orang Afrika itu punya gambarnya sendiri, ya hitam, kulit hitam. Jadi Nabi Isa digambarkan berkulit hitam. Ya versi Cina Nabi Isanya sipit gitu. Iya. Jadi bukan Nabi Isa berarti. Saya pernah nonton di YouTube soalnya. Ada seorang ini, maaf, versi mereka itu ternyata berbeda-beda. Nah, memang nanti nikmat terbesar surga itu adalah perjumpaan dengan Allah. Nabi menggambarkan, ini gambaran saja. Tapi harus ingat ya, kita jangankan bicara Allah ya, bicara surga saja. Dalam hadis qudsi dikatakan, pokoknya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Enggak terbayang lah pokoknya. Enggak terbayang. Jadi ya ini gambaran untuk memudahkan memahami saja, tapi kenyataannya pasti lebih dahsyat. Diumpamakan seperti nanti kita melihat bulan purnama yang begitu jelas atau matahari yang begitu jelas. Ini pasti matahari menjelang terbit atau menjelang tenggelam. Kalau pas panas-panas malah nggak bisa ngelihat. Nah, di dalam bahasa Arab terkait dengan tasbih, penyerupaan, jadi ada musyabah, ada musyababih dalam hal ini gambarannya saja ya. Saya mau tanya sekarang. Kalau Allah nggak bisa disamakan, nggak bisa digambarkan. Walam yakul lahu. Ini Nabi bicara caranya saja. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya nggak bisa disamakan. Cuman ini Nabi menggambarkan persamaan ketika kita memandangnya itu. Kalau kita memandang bulan purnama yang begitu jelasnya itu, pertanyaannya itu asli bulan nggak itu? Asli bulan itu bukan bulan, itu bulan asli. Dan kita begitu jelas melihat bulan itu. Pertanyaan berikutnya, apakah begitu bentuk aslinya bulan? Apa begitu bentuk aslinya bulan? Tidak. Walaupun kita diberi nikmat oleh Allah, bisa memandang, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap hakikat zatnya itu tidak sanggup kita jangkau, karena kita ini makhluk yang terbatas. Jadi bahwa itu asli Allah yang Allah izinkan kita menyaksikannya, akan tetapi kita tidak diberi namun kita tidak akan pernah sanggup menjangkau hakikat zat Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita ini makhluk yang terbatas, sementara Allah adalah zat yang maha tidak terbatas. Sependek yang saya ketahui, yang mengingkari perjumpaan ini adalah kaum Mu'tazilah yang saya tahu. Kalau ahlu sunnah mengimani ini. Kalau orang Mu'tazilah nggak percaya dengan hadis begini-begini. Ya, dalam kan mereka ciri khasnya kan mengedepankan rasionalitas ya. Jadi kalau ada teks Quran, jangankan hadis qudsi, teks Quran saja kalau bertentangan dengan akalnya yang diamandemen Qurannya gitu kalau Mu'tazilah. Mereka menganggap perjumpaan dengan Allah itu mustahil. Padahal Qurannya berkata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi ayat 110 itu. Dan itu nikmat terbesarnya surga ya. Nikmat terbesarnya surga. Dalam hadis tentang pasar-pasar surga itu disebutkan satu riwayat tentang betapa ahli surga itu ada yang nyesal juga. Nyesel tahu gitu, saya beramal lebih baik lagi supaya surga saya lebih tinggi. Karena ternyata semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Dan padahal perjumpaan dengan Allah itu dan nikmat terbesarnya surga. Maka mereka ya nyesal juga, tapi nyesalnya bukan nyesal karena sedih. Nyesalnya mereka sudah bahagia, cuma ingin lebih bahagia lagi. Jadi ahli surga yang sudah masuk surga pun itu ada penyesalan juga. Tapi bukan penyesalan karena menderita, bukan. Karena di surga tidak ada penderitaan. Sudah bahagia, tapi masih ingin lebih bahagia. Kalau bahasa kita pertiongono, tahu gitu saya kira-kira kalau bahasa kita. Cuman ahli surga yang kayak gitulah bahasanya. Paling sederhananya menyesal sebatas pada sudah bahagia, sudah sangat bersyukur karena kebiasaan di surga itu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10 itu. Namun penyesalan itu enggak bisa dipungkiri. Ternyata semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah, dan itu nikmat terbesar surga. Makanya ya memang benar sih masuk surga walaupun kelas ekonomi lumayan lah daripada masuk neraka. Kalau bicara daripada memang betul. Bahkan ada yang ngomong, saya di emperannya surga aja udah lumayan. Tapi tidak, Nabi mengajarkan kepada kita agar berdoa berharap surga Firdaus. Nabi mengajarkan kepada kita agar berharap kepada Allah surga Firdaus. Enggak pantas sih memang, enggak pantas banget lah kita ini. Kalau lihat amalan kita ini dibandingkan amalan orang-orang soleh terdahulu, rasanya enggak pantas kita dengan surga Firdaus. Tapi karena Rasulullah yang nyuruh SAW, ya udah kita minta surga Firdaus. Semoga untuk kita surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Dan para sahabat Nabi umumnya ya pengen surganya bareng dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dalam hadis Sahih Muslim misalnya, ketika Nabi tengah-tengah ceramah begini, tiba-tiba ada seorang kampung yang bertanya, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Mata sa'ah? Kapan kiamat ya Rasulullah?" Diceritakan dalam riwayat itu Nabi tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya, "Mada a'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan? Kok kamu nanya tentang surga itu apa? Kau nanya tentang kiamat itu apa yang kamu persiapkan? Maka dijawab, "La syai', enggak ada ya Rasulullah, illa an yuhibbullaha wa rasulah." Selain aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta. Di hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Apa yang terjadi kemudian? Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, hari itu, kata sahabat Anas sebagai rawi hadis itu mengatakan, hari itu tidak ada hal yang paling membuat aku bahagia selain dari sabda beliau, anta ma'aman ahbabta. Karena itu berarti saya, kata beliau, potensial nanti di surga, di akhirat bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau itu, karena saya mencintai beliau semuanya. Itu kata sahabat Anas bin Malik. Jadi menaruh harapan. Jangan-jangan dia gak pantas. Sahabat Anas mengakui jangan-jangan dia gak pantas. Tapi saya ada harapan itu. Ada harapan. Nah, harapan-harapan seperti ini tetap kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nantinya di surga, yang surga itu di dalamnya ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu harapan kita. Allah, termasuk beberapa sahabat Nabi dalam hadis sahih Muslim, ada beberapa sahabat di antaranya sahabat Thauban radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang khidmah menuangkan air wudhu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidmah itu volunteer ya, jadi sukarelawan melayani Rasulullah Muhammad SAW. Dalam akad khidmah itu tidak ada kewajiban membayar gaji, jadi nggak ada kewajiban ngasih ujroh, karena akadnya bukan ijarah, akadnya itu khidmah, melayani. Tapi akhlak yang mulia, akhlak yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau selalu memberikan hadiah kepada orang-orang yang khidmah kepada beliau. Kata beliau, sal, mintalah kamu hadiah. Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata para sahabat? Yang antara sahabat Thauban radhiyallahu anhu kama qala, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya ingin menemani Anda di surga ya Rasulullah. Ya jangan-jangan gak pantas. Rumongso ini ngoten rumongso. Kita juga sama rumongso. Itu sahabat aja rumongso gak pantas jangan-jangan. Apalagi kita. Merasa gak pantas. Tapi karena itu syariat ya, dimohonkan. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Kata awal ghaira dzalik, ada permintaan lain enggak? La huwa dzak, tidak itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, "O kama qala a'ini 'alaika bi kasrati sujud." Bantu saya supaya nanti kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'aka Allah. Nanti kalau kamu sujud, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin sering sujud, semakin tinggi derajatnya. Maka besar harapannya nanti surganya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadi ini bicara tentang cara melihatnya. Jadi kalaupun misalnya kita menggunakan teori musyabah sama musyababih, maka tadi itu yang kita lihat itu asli bulan, tapi bukan begitu bentuk aslinya bulan. Nanti yang kita lihat itu hakikat zat Allah memang, tapi itu yang kita itu adalah benar sebenar-benarnya Allah yang kita lihat, akan tetapi tidak begitu hakikat zat Allah. Kita tidak pernah bisa menjangkau hakikat zatnya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Saat ini pun kita nggak bisa membayangkan, karena kenyataannya pasti lebih dahsyat. Kenyataannya pasti lebih dahsyat. Jangankan Allah sendiri, sementara surga saja itu dalam hadits qudsi Allah ajarkan pada nabinya, kalau orang nanya ke kamu tentang surga, siapa saja bahwa surga itu nikmat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbil bashar. Enggak terbayang. Allahu akbar. Dan itu kita imani perjumpaan itu. Yang mengingkari perjumpaan itu yang saya tahu nama kelompoknya Mu'tazilah, kelompok rasionalis. Allah akbar. Fayaquluna, maka mereka wa tabqa hadhil ummatu fiha syafi'uha aw munafiquha. Wa tabqa, dan tersisalah hadhil ummatu, umat ini fiha di saat itu, syafi'uha au munafiquha, baik orang-orang beriman yang diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat maupun orang-orang munafiknya.
Ini rawinya ragu. Ibrahim ragu-ragu. Rawinya siapa ini? Syakka Ibrahim, ragu siapa Ibrahim. Rawi ini rawi dalam hadis ini berarti ya. Fayatiyahumullah, maka Allah pun mendatangi mereka. Ini Ibrahim itu rawi hadis ini, cuma ini sanadnya enggak sebutkan lengkapnya. Ibrahim ragu-ragu, kemudian ini rawi ya, dalam bukan Nabi Ibrahim, bukan Ibrahim ini rawi hadis di sini. Ragu, dan dalam periwayatan hadis biasa itu ada rawi yang kadang ragu, tapi kadang ragunya itu lebih kepada bukan karena ragu yang sampai menjadikan lemah hadis itu, kadang bukan, tapi lebih ada kalau nggak gini nggak jauh-jauh dari itulah kira-kira gitu. Kemudian Allah mendatangi mereka lalu berfirman, Akulah Rabb kalian. Mereka menjawab, ini tempat kami, hingga Rabb kami datang kepada kami. Jika Rabb kami datang pada kami dan mengenalinya, jika Rabb kami datang, maka kami akan mengenalinya. Kalau Allah datang kepada mereka dalam rupa yang mereka kenal, ini udah jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan. Surga aja nggak kebayang. Ini kita imani saja nih, jangan dibayangkan. Ini kenyataannya pasti lebih dahsyat. Nanti saya terangkan insyaallah. Seraya berfirman, Akulah Rabb kalian. Sama dengan nanti kalau kita baca hadis misalnya surah Al-Mulk datang, itu jangan bayangkan surah Al-Mulk itu orang, itu jangan. Karena surah Al-Mulk itu kalamullah. Firman Allah itu qadim. Enggak bisa dibayangkan. Jangan bayangkan surah Al-Mulk itu jadi orang terus kemudian ngomong, enggak usah dibayangkan. Pokoknya diimani saja. Sulit ini membayangkan. Memang enggak bisa dibayangkan, bukan sulit, tapi bisa dibayangkan. Karena nanti kenyataannya lebih dahsyat, itu aja lah pokoknya. Kita rasakan saja ya, kita rasakan bagaimana keadaannya nanti. Kenyataannya pasti lebih dahsyat, itu aja. Allahu Akbar. Takutnya jangan bayangkan, karena begitu Anda bayangkan itu syai', bayangan itu sesuatu. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu enggak bisa dibayangkan, diimani saja. Bagaimana nanti kenyataannya lebih dahsyat, itu aja. Tapi ini harus kita imani, karena berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lalu Allah datang kepada mereka dalam rupa yang mereka kenal seraya berfirman, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, Engkau Rabb kami. Kemudian mereka mengikutinya. Kemudian diletakkan sirat di atas kedua permukaan jahanam. Aku dan umatku adalah yang pertama kali melintasinya. Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Dan para rasul pada hari itu berkata, ya Allah selamatkan. Dan doa para rasul adalah, ya Allah selamatkan. Kalau mau detailnya hadis ini itu ada dalam riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, atau Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan hadisnya sahih dari semua jalur periwayatan. Jadi nanti kalau ada umat melintasi sirat, itu semua para nabi dan rasul di ujung sirat menyaksikan siapa yang lewat. Kalau itu diakui sebagai umatnya, didoakan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Jadi para nabi dan rasul berkumpul di ujung sirat menyaksikan semua yang lewat, yang melintasi sirat. Yang melintasi sirat kalau diakui sebagai umatnya, didoakan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Semoga kita termasuk yang selamat. Amin. Allahumma amin. Dan nanti orang melintasi sirat itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti orang burung terbang, ada yang seperti orang yang berlari, ada orang yang kata Nabi seperti orang yang ngesot, merangkak, dedel duel oleh duri-duri neraka. Karena neraka itu punya gancu. Sirat melintas dalam Sahih Muslim ya diantaranya, sirat melintas di atas neraka itu punya gancu. Orang yang lewat di atas itu digancu. Tentu yang kayak kilat selamat dia, yang kayak burung terbang selamat dia, yang orang berlari selamat dia, berjalan mungkin masih selamat dia. Tapi kalau yang merangkak ngesot itu kata Nabi, ada yang merangkak ngesot, dedel duel badannya, tapi ujungnya selamat. Ada begitu. Dedel duel itu apa? Hancur badannya, tapi selamat ada juga. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan, nanti bisa dicek dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ya, tentang amal-amalan yang menyelamatkan di surat itu dan izin Allah, antara lain
cepatnya kita merespon perintah Allah, itu cepat pula kita melintasi sirat insya Allah. Jadi kalau Allah suruh apa kita segerakan, Allah suruh apa kita segerakan. Jadi mensegerakan kebaikan itu membuat kita insya Allah cepat lewati siratnya itu. Allahu Akbar. Di antaranya lagi adalah menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Ada orang ngomong jelek tentang saudara kita sesama muslim di depan kita. Yang kita tahu orang itu tidak seperti yang diberitakan. Kita bela kehormatannya. Jangan ngomong gitu, kamu belum kenal dia. Saya kenal dia nggak seperti itu. Nah, kita jaga kehormatan saudara kita yang dijatuhkan di depan kita. Itu termasuk amalan yang menyebabkan kita insya Allah mudah melintasi sirat, insya Allah. Itu diantaranya. Dan masih ada beberapa amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau kita ada saudara kita dijatuhkan kehormatannya di depan kita, kita bela kehormatan saudara kita sama muslim itu supaya dia tidak terjatuh kehormatannya, maka amalan itu termasuk yang menyebabkan kita insya Allah selamat saat melintasi sirat, insya Allah. Jadi semakin kita mensegerakan perintah Allah, maka kita insya Allah akan dimudahkan dan dipercepat di dalam melintasi sirat. Semakin kita termasuk yang mensegerakan, semakin kita akan disegerakan pula dalam melintasi sirat itu. Segera ya, bukan tergesa-gesa. Segera bukan tergesa-gesa. Segera sholat itu barokah. Tergesa-gesa sholat bisa celaka. Segera menikah itu barokah. Kalau sudah segera, sudah cocok, bismillah mantap disegerakan, itu segera. Tapi tergesa-gesa menikah bisa celaka. Segera menikah barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Ya, kalau segera itu bedanya apa sama tergesa-gesa? Kalau segera itu sudah kenal, mantap, bismillah, cocok, segerakan. Ya. Kalau tergesa-gesa, pertimbangannya panik. Tidak peduli langsung, penting dibujuk. Itu bisa celaka ya. Barangkali yang boleh tergesa-gesa itu bayar utang ya, boleh tergesa-gesa. Satu-satunya mungkin yang boleh tergesa-gesa bayar utang. Segera bukan tergesa-gesa. Oh, nah, lanjutnya. Aku dah Allahumma sallim salam, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, Allahumma sallim salim. Di neraka jahanam terdapat besi-besi pengait. Tadi yang saya katakan ada gancu itu, ada besi-besi pengait yang runcing duri, yang runcing seperti duri pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan itu? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya pengait yang runcing itu seperti duri pohon sa'dan itu. Cuman tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Jadi neraka itu punya pengait, punya gancu. Gancu itu loh, kalau orang ngambil daging ada besi yang begini tuh loh, ditarik gitu, nah, kayak gitu semacam gitu. Mungkin Anda pernah tahu kayak pohon apa kan ada durinya yang begini durinya itu. Ya gampangannya mirip-mirip seperti itulah. Cuman besarnya kayak apa enggak kebayang. Saya teringat ada beberapa orang juga yang nanti ketika melintas di atas sirat itu neraka itu teriak ini, jus cepet lewat. Kenapa kok suruh cepet lewat? Karena orang ini sering nangis karena Allah. Yang kalau sampai dia masuk neraka terus nangis, air matanya diantaranya bisa memadamkan api neraka. Jadi ada orang itu kalau menangis, air matanya bisa memadamkan api neraka. Yaitu tangisan orang-orang yang di dunia itu sering menangis karena Allah. Apalagi dalam kesendiriannya. Oh, itu memadamkan. Makanya neraka kalau dia lewat, cepat lewat. Jadi nanti itu ada beberapa orang itu yang neraka itu nggak mau terima. Di antara yang lain adalah orang yang ini dalam hadis Sahih Muslim di antaranya. Itu orang yang pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksanya.
Itu dalam hadis Sahih Muslim disebutkan Al-Kamakal ketika dia diseret ke neraka, mau dimasukkan ke neraka, neraka nggak mau terima. Dikatakan dalam riwayat itu, kenapa kamu nggak mau terima? Kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya dan doanya dikabulkan oleh Allah. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Maka terus kemudian dikonfirmasi kepada Allah, kata Allah, yes, bebaskan dari api neraka. Maka dalam hadis riwayat Abi Dawud, habis subuh, habis maghrib, sebelum ngobrol dengan siapapun, doa kita antara lain kalau habis subuh, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau habis maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebelum kita ngobrol dengan siapapun kecuali dengan Allah. Enggak baca itu taunya ya Rabbana atina, ya paling enggak itulah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling enggak itulah. Ya mosok doa 20 tahun enggak ada yang nyangkut. Allahu akbar. Pun lanjut. Di antara mereka ada yang dibinasakan, celaka, berarti terjatuh ke neraka. Nauzubillahi minasyaitonir. Dia binasa dengan sebab amalnya, atau dirantai disebabkan amalnya. Ya semua kembali pada dirinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di antara mereka ada yang dicabik-cabik atau diberi balasan atau sejenisnya. Kemudian Allah menampakkan dirinya. Ya pokoknya jangan dibayangkan ya, sudah dibayangkan pokoknya. Karena kenyataan pasti lebih dahsyat. Hingga ketika Allah Ta'ala, tapi harus kita imani, hingga ketika Allah telah selesai mengadili di antara para hamba dan hendak mengeluarkan dengan rahmatnya siapa yang dikehendakinya dari penghuni neraka, maka dia memerintahkan kepada malaikat supaya mengeluarkan dari neraka siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari orang yang Allah kehendaki memberikan rahmat kepadanya, dan dari kalangan yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi nanti termasuk yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah adalah orang-orang yang pada akhirnya masuk surga walaupun paling terakhir. Orang-orang yang di hatinya itu tidak ada kebaikan sama sekali kecuali 1 titik saja, 1 titik putih, dan itu 1 titik la ilaha illallah, yang tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, tulus dia berucap itu sepenuh hati, dan 1 titik itu yang membuat dia dengan izin Allah akhirnya masuk surga. Tapi yang terakhir, kita jangan yang terakhir lah, semoga kita bebas hisab, bebas azab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Berharap yang tinggi sekalian. Para malaikat mengenali mereka di neraka karena bekas sujudnya. Jadi dahi yang pernah dipakai untuk sujud tidak akan tersentuh oleh api neraka. Api neraka memakan Bani Adam kecuali bekas sujudnya. Saya ulang ya. Api neraka memakan Bani Adam kecuali bekas sujudnya. Gampangannya kalau kita ini masih sering sujud sama Allah, selamatlah insyaallah. Allah mengharamkan mereka memakan bekas sujud, yang sujud yang serius. Mereka dikeluarkan dalam keadaan telah menjadi arang. Lalu air kehidupan dituangkan kepada mereka. Ini mungkin tipe orang yang kalau habis sholat itulah orang STMC, sholat terus maksiat jalan. Nauzubillahi minasyaitonir. Lalu air kehidupan dituangkan kepada mereka, maka mereka tumbuh di bawah air itu, sebagaimana biji-bijian tumbuh di sisi aliran air, kayak kecambah gitu. Dibangkitkan. Kemudian Allah selesai mengadili di antara para hamba, dan tinggal seorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah orang terakhir dari penghuni neraka yang masuk ke dalam surga. Dia mengatakan, wahai Rabbku, palingkanlah wajahku. Yang tadi itu yang saya maksud
syafaatnya 1 titik la ilaha illallah itu syafaat Nabi kita Muhammad SAW, tentu semua dengan izin Allah. Karena saat itu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dia mengatakan, wahai Rabbku, palingkanlah wajahku dari neraka karena baunya telah menyesakkanku dan kobarannya telah membakarku. Dia minta begitu. Dan dia berdoa kepada Allah sesuai keinginannya. Kemudian Allah berfirman, boleh jadi apabila aku memberikan hal itu kepadamu, mungkin kamu akan meminta selainnya. Ya wis, dituruti oleh Allah, ini tak kasih sesuatu, tapi nanti kamu pasti minta yang lebih dari ini. Karena memang watak manusia itu begitu. Dia menjawab, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak akan meminta selainnya kepadamu. Jadi dia minta yang penting selamat dari api neraka, belum ngomong surga itu belum. Yang penting selamat sih, wis selamat, ya wis. Tapi biasanya akan minta lagi. Enggak ya Allah, saya enggak akan minta lagi. Manusia, dia berjanji kepada Rabb-nya, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka, wis selamat wis. Ketika dia menuju surga dan melihatnya, dia diam selama yang Allah kehendaki, ketenggengan. Jadi begitu melihat surga, terpesona dia itu. Terpesona beberapa saat sesuai dengan yang kehendaki oleh Allah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, begitu melihat surga, kaget, ketenggengan gitu. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, 70 tahun. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya lama, ketenggengan gitu. Kalau Imam Al-Qurtubi itu diceritanya malah lucu itu. Jadi pas ketenggengan masuk surga itu disapa oleh bidadari, "Mas, sadar Mas, sadar." Kalau bahasa kita itu, kamu istriku, Dik? Bukan Mas, aku bukan istrimu. Aku pelayan surga. Istrimu di dalam Mas, sudah nunggu. Kata para ulama, kalau suami istri masuk surga, istrinya masuk duluan, suaminya belakangan. Kenapa? Karena suami tanggung jawabnya banyak. Jadi kalau suami istri masuk surga, yang masuk surga dulu siapa? Istrinya. Itu kata para ulama. Kebanyakan gitu. Kecuali orang tertentu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya suami itu berat. Maka ada seorang kiai itu di Jawa Timur itu, Allahumma Kiai Haji Mahrus Ali rahimahullah Lirboyo. Beliau itu dawuh gini, saya ini nggak punya apa-apa, kata kiai. Rumah ini milik Bunyai, mobil saya milik Bunyai, sawah-sawah itu milik Bunyai semua. Saya nggak punya, saya cuma punya kitab-kitab ini aja. Kok gitu kiai? Ya nanti yang tanggung jawab biar Bunyai semua katanya. Jadi bapak-bapak kalau ingin bebas tanggung jawab ya diantaranya kasih ke istri semua. Tapi ini mengguyonan gitu. Tapi itu kiai itu bilang gitu, boleh nggak sepakat, boleh sepakat. Jadi supaya bapak-bapak suami-suami masuk surganya cepat, kasih ke istri semua. Ben tanggung jawabnya kakek. Nanti begitu istri tanya oleh Allah, ini gimana? Ya saya dikasih suami saya ya Allah, nanti suami saya jangan tanggung jawab. Sama saja. Tapi itu tadi guyonannya Kiai Mahrus Ali rahimahullah. Allahu Akbar. Wes lanjut. Jadi begitu ngelihat surga tadi, wahai Rabbku, bawalah aku ke pintu surga, nah, ya kan? Katanya yang penting selamat dari neraka. Ternyata kok minta mendekat ke pintu surga. Allah berfirman kepadanya, bukankah kamu telah berjanji untuk tidak meminta kepadaku selain yang telah aku berikan kepadamu selamanya, katanya. Celaka, ini terjemahannya kurang pas namanya. Kan ada istilah, ini istilah orang Arab menunjukkan keakraban sebenarnya. Kata kayak waihat, sakilatka ummuka itu nggak bisa terjemah itu. Kalau bahasa kita ini bahasa-bahasa keakraban antara Allah dengan hambanya. Alah, awakmu. Nah, kira-kira gitulah, semacam itu. Cuma ini terjemahannya celaka kamu, wahai anak Adam. Ya kalau Allah yang celaka betul, terjemahannya begitu, ya celaka betul lah hamba itu. Enggak. Wah, dasar kamu. Kira-kira begitu terjemahan pasnya itu. Cuman ini istilah orang Arab saja. Jadi ada banyak istilah-istilah itu yang nggak bisa diterjemah. Itu kalau orang Jawa Timur ketemu jangkrik, ya apa kabarnya kamu rek gitu. Itu jangkrik itu artinya apa?
Jangkrik hewan itu ya enggak, itu bentuk keakraban gitu loh. Orang sini gitu buset dalam gitu. Dalam bentuk keakraban gitu loh. Jadi tapi bukan bahasa-bahasa yang memaki, yang mendoakan jelek, bukan sebenarnya. Terjemahannya itu gitu. Jadi ini kalimat-kalimat yang nggak bisa diterjemahkan. Ini khas dalam bahasa Arab sebenarnya. Walah kamu ini dasar gitu. Kira-kira gitu ya. Wahai anak Adam, alangkah ingkarnya kamu ini. Alah mencela-mencela kamu itu. Isu dele sore tempe kira-kira. Katanya enggak minta, sekarang kok minta. Alah dasar kamu mencela-mencela kamu itu. Kira-kira gitu. Kira-kira gambaran ungkapan itu ya maksudnya. Kalau terjemahan pasnya sebenarnya yang tahu orang Arab gitu. Tapi ini bahasa keakraban sebenarnya antara Allah dengan hambanya. Karena Nabi menceritakannya sambil tertawa. Menunjukkan keakraban antara Allah dengan Tuhannya. Dia mengatakan wahai Rabbku, dia terus menyerunya, dia berfirman hingga Allah berfirman, boleh jadi apabila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu akan meminta selainnya. Alah, paling kok kamu nanti minta lagi, kata Allah. Itu dia menjawab, tidak, demi keperkasaanmu aku tidak akan meminta selainnya kepadamu. Dia pun berjanji, lalu Allah mendekatkannya kepada pintu surga. Ketika dia berdiri di pintu surga, maka surga yang luas tampak olehnya. Dia melihat kegembiraan di dalamnya. Lalu dia terdiam sejenak, ketenggengan lagi. Ketenggengan itu apa? Terpukau. Kemudian berkata, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga. Alah, katanya tadi nggak minta lagi. Kok minta lagi nih. Manusia itu gitu memang, manusia itu. Dikasih A minta B, dikasih B minta C. Udah punya sumini minta seminten, udah punya seminten minta tugimnya. Tidak mari-mari. Kalau nuruti maunya itu ya gitu manusia itu. Ini kalau terjemahannya saya baca, tapi saya kurang pas dengan terjemahannya. Celaka kamu wahai anak Adam, alangkah ingkarnya kamu. Alah, kalau bahasa kita terjemahan, katanya nggak minta kok minta lagi. Kok mencela-mencela kamu itu, kira-kira gitu. Jadi janji nggak minta lagi. Tapi ini konteksnya orang yang dirahmati ya. Ini bukan ungkapan marah ini ungkapan keakraban. Beda kalau kepada orang kafir. Orang kafir itu orang yang banyak ingkarnya, itu konteksnya marah itu Allah itu. Tapi kalau konteksnya ini enggak, ini konteks orang yang dirahmati. Kan dan beda kan, orang yang ungkapan yang sama untuk orang yang dimarahi sama orang yang disayangkan beda tuh. Itu seperti itu. Ini ungkapan kasih sayang, keakraban antara Allah dengan hambanya. Ya biar hamba itu nggak tegang juga. Dia berkata, wahai Rabbku, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Ya mosok kalau saya tidak masuk surga ya Allah, nanti kalau saya masuk surga nanti kan distempel celaka nanti. Dia terus memohon hingga Allah, dalam tanda kutip ya, hingga Allah tertawa kepadanya. Ini pertanda Allah ridho kepadanya. Sudah, jangan dibayangkan Allah ketawa, jangan dibayangkan, cuma diimani saja. Kenapa jangan dibayangkan? Ini tanda betapa Allah itu senang kepada hambanya ini. Ketika dia tertawa kepadanya, dia berfirman kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ketika telah memasukinya, Allah berfirman kepadanya, berharaplah. Dia pun meminta kepada Rabb-nya dan berharap, hingga Allah menyebutnya dengan firman-Nya, demikian dan demikian, hingga dengannya harapan-harapannya terhenti. Maka Allah berfirman, itu untukmu dan semisalnya bersamanya. Jadi di surga itu surah ke-41 ayat 31-32 itu. Apa yang diinginkan dikasih oleh Allah. Jadi di dalam surga itu apa yang kita mau dikasih oleh Allah. Atha bin Yazid menambahkan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Sa'id tidak menolak hadisnya sedikit pun. Hingga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Allah berfirman, itu untukmu dan semisalnya bersamanya, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dan 10 kali lipatnya bersamanya, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, aku tidak
hafal kecuali firman-Nya itu dan semisalnya bersamanya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku bersaksi bahwa aku hafal dari Rasulullah Muhammad SAW tentang firman-Nya itu untukmu dan 10 kali kelipatannya, dan 10 kali lipatannya, dan 10 kali lipatnya, maaf. Abu Hurairah berkata, orang itu adalah penghuni surga terakhir yang masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jadi ahli surga yang paling akhir, surganya seluas bumi kali 10. Jadi nggak usah jadi kandidat wali kota, sudah punya wilayah sebumi kali. Kalau saya ikut pilkada udah punya wilayah. Tapi nanti di surga. Semua kita ini raja-raja, insya Allah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Oke, monggo Pak. Oke, monggo. Yang lebih sepuh siapa? Lebih sepuhnya nanti monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu dengan ya. Istilahnya ma'rifatullah. Ya. Oh gitu. Oh gitu. Kalau ma'rifatullah itu mengenal dan mengerti Allah. Kalau kita biasanya kajiannya tentang al-asmaul husna itu. Ma'rifatullah itu bagaimana kita berusaha mengenal dan mengerti Allah. Itu kajian tentang ma'rifatullah. Ini mungkin maksud Bapak berkaitan dengan derajat-derajat dalam disiplin ilmu tasawuf kali ya. Ada syariat, ada thariqah, ada ma'rifat, ada hakikat, atau ada hakikat, ada ma'rifat. Wallahu alam, bukan itu yang dimaksud dalam konteks hadis ini. Tapi kalau dalam pengertian bahwa dalam Islam itu kita diwajibkan untuk ma'rifatullah, betul, tidak salah. Karena ilmu yang pertama yang harus dipahami oleh manusia adalah mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya. Maka sebelum anak lahir itu mengenal ayahnya, diperkenalkan dia dengan yang menciptakan ayahnya. Sebelum anak yang lahir itu mengenal ibunya, diperkenalkan dia dengan yang menciptakan ibunya. Maka nanti kalau perkembangan kajian itu merujuk kepada bagaimana kita mengenal dan mengerti Allah. Jadi ma'rifatullah dalam pengertian itu barangkali itu Pak yang saya pahami. Kecuali nanti berkaitan dengan tingkatan dalam ilmu tasawuf. Yaitu nanti yang mendalami itu yang paham itu. Saya enggak paham itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, monggo silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, betul. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Jadi kalau kita baca ya, ini mohon maaf nih jadi sangat mungkin itu pertanda makom dia nanti di surga, di tingkatan mana dia berada. Kita berangkat dari yaumul ba'ats dulu aja, yaumul ba'ats. Orang itu ketika dibangkitkan yaumul ba'ats, Allah bilang yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, di situ aja udah ketahuan, Pak. Nanti ada yang bangkit bercahaya, ada yang bangkit tidak bercahaya. Surah Al-Hadid ayat 12-13. Yang bercahaya pertanda nanti dia selamat dapat surga. Yang tidak punya cahaya alamat celaka orang munafik. Bahkan dalam ayat itu diceritakan dalam Al-Hadid ayat 11-12, ayat 12-13 seingat saya. Itu diceritakan orang munafik teriak kepada orang beriman, "Nebeng cahayanya dong, minta cahayanya dong," gitu. Kata malaikat yang dalam ayat itu yang membentak malaikat.
Dalam kata para mufassir, yang memerintah malaikat, mundur. Tidak boleh. Cari sendiri cahayamu. Terus dibuat garis tembok pembatas, Pak. Dibuat tembok pembatas antara orang yang beriman dengan orang munafik, apalagi orang kafir. Yang bagian dalamnya ada rahmat, bagian luarnya ada adab. Artinya yang orang beriman dirahmati, yang munafik, apalagi orang kafir itu diazab. Sampai situ aja udah ketahuan, Pak. Baru dibangkitkan saja itu sudah ada perlakuan yang berbeda, menunjukkan yang satu nanti surga, satu neraka. Apalagi nanti berkaitan dengan surganya, Pak. Jadi sudah ada fasilitas-fasilitas yang berbeda menunjukkan makomnya nanti. Apalagi Nabi menceritakan nanti orang itu bangkit dalam keadaan lapar, dahaga, lapar, dahaga, belum dikhitan, telanjang, tidak beralas kaki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, penjelasan Abdullah bin Mas'ud tentang hadisnya sahih riwayat Ahmad, tapi itu Ibnu Majah ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mensyarah hadis itu, siapa yang di dunia pernah memberi makan, nanti di akhirat akan diberi makan. Siapa yang pernah beri minum akan diberi minum, sehingga dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Nah, ya kan, ada ketahuan fasilitasnya, Pak. Nanti siapa-siapa yang dapat fasilitas atau tidak. Kembali pada amalnya, berarti berpengaruh pada kualitas surganya nanti, Pak. Terus kemudian siapa yang di dunia pernah ngasih pakaian, maka dia akan diberi pakaian, sehingga dia tidak akan telanjang, kata Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud. Karena tadi fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sementara dalam Islam balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa, masih kali 10 lagi. Jadi kalau pernah kita ngasih baju orang, kita akan diberi baju oleh Allah nanti di akhirat, Pak. Jadi semua kembali pada kita. Nah, saya sering bilang ke jamaah itu, untuk saya sendiri, kalau ngasih baju ke merbot masjid, imam musola atau guru TPQ yang lengkap, baju koko plus sarungnya gitu. Kalau kita ngasih baju koko saja, takutnya nanti di akhirat kita hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan, Pak, takutnya. Tapi itu guyonan saya. Tapi begitulah kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka dia akan diberi sendal dan sepatu, sehingga dia tidak akan nyeker. Orang nanya, Pak, apa urgensinya sepatu nanti di mahsyar? Bumi ini nanti, Pak, akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Itu kata Qur'annya. Nabi menjelaskan bentuk bumi nanti itu seperti perak, putih seperti perak. Terus sementara matahari 1 mil di atas kepala manusia. Tinggal baranya saja karena udah padam apinya. Tinggal matahari udah padam ya. Karena sebelum kiamat matahari padam, tinggal baranya, Pak. Terus kemudian buminya seperti perak putih itu. Tidak ada dataran rendah, jurang, enggak ada dataran tinggi, datar nanti bumi itu. Kebayang ya, matahari 1 mil di atas kepala kita, terus buminya kayak perak gitu, Pak. Enggak pakai sendal, kebayang enggak kira-kira itu? Yang maaf ya, yang pernah miskin pasti tahu lah. Kalau dulu zaman saya masih sekolah SD itu kan lewat pematang sawah. Itu karena takut sepatu kita kepleset, itu kita tenteng sepatu itu. Kita tenteng karena takut kepleset di pematang itu kan bisa di galengan itu bisa basah kotor. Kita tenteng sepatu itu. Di antara jalan yang kita lalui itu nyebrang jalan yang ada aspalnya. Kalau pulang siang itu kita sengaja lewat aspal tuh, panas. Nah, itu yang pernah miskin pasti tahu itu. Nah, jadi panas nggak kira-kira? Panas itu. Ya, nanti begitu kira-kira gambarannya itu. Lebih parah lagi malah. Makanya kalau kita pernah ngasih sepatu atau kasih sepatu kita tidak akan nyeker. Siapa yang pernah ngasih tumpangan kendaraan, dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki, Pak. Loh, Ustaz, apa urgensinya kendaraan itu, Ustaz? Kita ini akan dibangkitkan oleh Allah, di bumi kita diciptakan. Jadi dari bumi itu kita diciptakan, kembalinya kita akan dikembalikan, darinya kita akan dibangkitkan. Taruhlah Bapak misalnya meninggal di kota Bekasi, dimakamkan di sini ya misalnya. Karena memang takdir Bapak asal muasal tanah bahan dasarnya dari bumi Bekasi ini. Terus Allah bangkitkan nanti Bapak di Bekasi ini, nanti pada hari kiamat. Titik kumpulnya mahsyar itu, titik kumpul namanya mahsyar, itu di bumi Syam. Syam kalau Suriah, Palestina dan sekitarnya itu. Kebayang nggak Pak kita ke sana jalan kaki, Pak? Ini bayangin aja, ini kejadian akhirat lebih dahsyat. Ya kebayang ya? Ya sudah, kalau kita pakai kendaraan kan nggak capek, Pak. Dan itu fasilitas kendaraan itu kata Abdullah bin Mas'ud bisa kita peroleh
di dunia ini dengan cara kita pernah ngasih tumpangan kendaraan. Bahkan kalau di versi hadisnya langsung, nanti ada kendaraan-kendaraan di akhirat itu semacam onta gitu, tidak tahu bentuknya bagaimana, itu dinaiki sendiri, dinaiki berdua, bertiga, berempat ada, sampai ada yang dinaiki berlima. Jadi ada amalan-amalan yang mungkin orang itu sendiri, ada yang berserikat. Contoh bangun masjid bareng-bareng kan. Saya nggak tahu nanti masjid ini dijelmakan apa oleh Allah, naik bareng-bareng masjid, Pak. Kira-kira gitu. Tapi mungkin ada di antara jenengan yang mungkin beramal sendiri misalnya. Masjid kurang apa dah, saya borong sendiri aja nih. Saya menyelesaikan sendiri, ada yang gitu. Karena diberi fadl oleh Allah berupa kekayaan. Sehingga nanti bisa jadi ontanya dinaiki sendiri. Ini onta ini gambaran kendaraan, kenyataan kendaraannya pasti lebih dahsyat, itu aja lah. Jadi Nabi mencatat ada kendaraan-kendaraan dalam bentuk seperti onta-onta itu yang dinaiki satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, bahkan 5 orang. Nah, demikian juga nanti sirat Pak, sama. Sirat itu juga sama. Jadi bagaimana kualitas amal kita itu diantaranya menentukan bagaimana cara kita melintasi sirat itu. Dan itu pastinya berdampak kepada fasilitas di surganya nanti Pak. Di level mana dia berada. Itu betul, tidak salah itu. Wallahu a'lam bisawab. Nonton lagi? Cukup ini di online ada yang nanya, saya jawab dulu yang ini. Ustadz izin bertanya, di surat apa yang menyatakan bahwa nanti di hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar itu di tanah Palestina? Itu bukan di kalau yang saya tahu ya, bukan di ayat tentang penjelasan bahwa mahsyar itu di Palestina, tapi ada dalam hadis. Hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Hadisnya kata Imam Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya. Nanti orang digiring ke bumi Syam, begitu kalimatnya. Dikirim ke bumi Syam. Titik kumpul itu bahasa Arab. Menggiringkan namanya hasyara, diusir digiring hasyara. Tempat kumpul namanya mahsyar. Ada di hadis ini, ada di hadis. Kalau ayatnya tentang mahsyar banyak, seperti di surat Thaha ayat 124, 125, 126 itu ketika ada orang yang berkata, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau giring aku di mahsyar dalam keadaan buta padahal dari tadinya aku melek loh ya Allah gitu. Dan Allah teruskan, dia ada dialognya yang cukup panjang itu, kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan seterusnya. Saya kira cukup nggih? Khalas, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.